Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Saudaraku, alhamdulillah, kajian hari ini tentang keutamaan sifat sabar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hidup kita sering menjumpai bermacam-macam keadaan, suka duka, bahagia dan derita, lega hati dan kecewa silih berganti, sehat dan sakit, senyum dan air mata datang dan pergi. Kesemuanya menuntut kekuatan mental yang kokoh, saudaraku. Sebab tanpa kekuatan itu kita akan diombang-ambingkan oleh tipu daya setan. Saudaraku, baik di dalam mengabdikan kepada Allah, yakni di waktu melaksanakan perintah-perintahnya, atau dikala meninggalkan larangan-larangannya, dan di waktu menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita perlihatkan sifat kesabaran. Kita tunjukkan keikhlasan hati karena Allah semata-mata, saudaraku. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang saya hormati, setelah menyadari hidup penuh persoalan, sebagai muslim hendaknya kita senantiasa menunjukkan kesabaran sebagai pertahanan rohani, benteng batiniah. Sebab kita yakin kesabaran itulah yang dapat melepaskan dari rasa keputusasaan. Kita bekerja untuk urusan dunia, kita beramal untuk akhirat, hendaknya dengan penuh kesabaran, saudaraku. Begitu pula dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, sebab yang demikian itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebahagiaan dan kemenangan. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, dan yang saya hormati, dari ayat-ayat ini kita memperoleh pelajaran bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, saudaraku, hendaknya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan dengan melaksanakan ibadah, yaitu
sholat. Sabar tanpa ibadah atau sholat tidak akan berarti, saudaraku. Ibadah tanpa sabar tak akan terbekas. Begitu pula dalam menerima cobaan Allah, janganlah kita mengeluh dan putus asa, sebab cobaan itu merupakan bukti kecintaan Allah terhadap hambanya. Kita menyadari tak ada keberhasilan tanpa jerih payah, tak ada kebahagiaan tanpa penderitaan, saudaraku. Penderitaan lahiriah maupun batiniah harus kita hadapi dengan sabar, karena di balik itu Allah menjanjikan kemudahan dan kegembiraan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dalam ayat lain, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naq'athin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish shabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari uraian ini, saudaraku, nyatalah keutamaan sifat sabar. Dengan sabar kita akan memperoleh kemenangan, keberhasilan, dan kemudahan, insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang saya hormati, kita tidak dibenarkan mengeluh dan berputus asa, saudaraku, sebab mustahil tumbuh-tumbuhan yang baru ditanam akan segera berbuah. Begitu pula dengan ibadah, doa, atau amalan-amalan lainnya tidaklah begitu saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan berjangka, saudaraku. Dalam jangka itulah Allah akan menilai kekhusyuan, keikhlasan, tujuan, dan kesabarannya. Jika kita ikhlas, khusyuk karena Allah, sabar, dan tidak hanya sekali mengerjakannya, pasti Allah akan memberi pahala dan mengabulkan hajat kita. Saudaraku, oleh sebab itu marilah kita tunjukkan kesabaran dalam menghadapi semua persoalan hidup dan kehidupan. Marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal soleh juga marilah kita tinggalkan segala larangan Allah, lebih jauh lagi yang kesemuanya dengan kesabaran, dan kita hadapi cobaan Allah dengan ikhlas, tabah, serta memperbanyak syukur. Insya Allah kemudahan akan kita peroleh dan kebahagiaan akan kita rasakan, saudaraku. Hal ini pula yang harus kita tanamkan kepada generasi muda, anak cucu-cucu kita dalam menghadapi kesabaran hidup. Sebagaimana kita ketahui, banyak di antara remaja yang mengeluh, putus asa, entah karena persoalan ekonomi keluarga, kegagalan cita-cita, sebab putus sekolah, dan banyak lagi yang lainnya. Kita bangkitkan kembali semangat mereka dengan menanamkan pengertian sabar, saudaraku. Kita rubah pikiran mereka dengan memberi bayangan masa depan yang baik, yaitu dengan mengajak mereka bekerja terus, tabah, dan sabar. Berikanlah pengertian kepada mereka bahwa pemuda atau pemudi adalah harapan bangsa. Di tangan mereka lah kejayaan bangsa di masa mendatang, saudaraku. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita biarkan mereka terjerumus dalam lamunan
hayal sia-sia. Mereka harapan hari esok, yakni sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita agama kita, bangsa dan negara. Allah mewajibkan kepada orang-orang tua agar mendidik anaknya dengan baik, memberikan pengertian tentang perintah dan larangannya, serta menanamkan semangat hidup sehingga kelak mereka menjadi orang-orang yang penuh gairah dalam menghadapi semua persoalan hidup. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا, yang artinya hendaknya orang-orang takut kalau mereka meninggalkan anak keturunan yang lemah. An-Nisa ayat 9. Kelemahan anak, saudaraku, kurangnya bimbingan dari pendidikan serta pengarahan dari orang tua, dan akan lebih berbahaya kalau anak-anak dihinggapi lemah semangat bekerja dan berpikir hanya lantaran putus asa dan tidak sabar. Saudaraku, sabar adalah sifat mulia dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesabaran tak akan menjadi lemah jiwa seseorang dalam menghadapi musibah, saudaraku, insya Allah. Juga dengan kesabaran tak akan patah semangat oleh kesulitan. Kesabaran adalah bukti serta ukuran takwa dan iman seseorang, saudaraku. Tegasnya, sabar dapat kita bagi dalam 3 hal, yaitu sabar dalam mengerjakan perintah Allah, yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, jadi nyatalah bahwa sabar adalah sifat utama, sebab dari kesabaran akan tumbuh jiwa yang membuat kuat, dan jiwa yang kuat adalah jembatan menuju kemenangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Demikianlah, saudaraku, tentang keutamaan sifat sabar. Biarpun singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.